hadir yang kami muliakan, yang kami hormati Ketua RT dan jajarannya, yang kami hormati Ketua Takmir dan jajaran pengurus Takmir, Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, saudara-saudara dan adik-adik semua yang kami banggakan. Alhamdulillah wasyukrulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Ungkapan syukur ini adalah ungkapan yang harus kita panjatkan dari sanubari terdalam sebagai sebuah ungkapan, karena pada malam hari ini kita mensyukuri, barangkali juga merenungi dan juga mengambil hikmah dari peristiwa besar karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah berupa kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat menika dados syafaat, dados pertolongan yang memudahkan setiap kesulitan dan menjadi penolong nanti di hari akhir zaman yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian yang saya hormati, pertemuan kita ini adalah takdir Allah. Berulang-ulang tadi disebutkan oleh pembawa acara yang menyambut Pak Erwin, dan Ketua Panitia juga demikian. Tidak disangka ternyata yang hadir begitu banyak di luar ekspektasi panitia. Kenapa ini terjadi? Malam 17-an. Tidak lain karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kalau tidak karena kehendak Allah, saya juga tidak ada di antara panjenengan. Karena pagi tadi saya masih tugas dinas di Kanwil Kemenak Sumatera Selatan. Flight jam 7.15, landing jam 11. Terus ikuti rapat forum guru besar di kampus kami. Tiba-tiba lampunya mati. Bontot ini. Estu niku Acara lampunya mati. tasakuran Umi Fitri. Alhamdulillah, iki iso nekani undangan Pak Dana ini. Akhirnya saya pamit karena genset gak berfungsi, PLN mati, kesempatan, dan diputuskan oleh pimpinan ditunda pekan berikutnya. Wah, ini kesempatan nih guys. Bismillah, jam 2:30 langsung meluncur ke sini. Semua karena Allah, Bapak Ibu. Oleh karena itu nyun sewu, tanggal 14 Soekarno waktu itu belum presiden kan, ya. Bapak Soekarno dan Bapak Hatta sebagai perwakilan dari sesepuh didatangi representasi dari kalangan muda. Sejarah mencatat waktu itu diantaranya Sultan Syahrir, Ibu Soekarni, dan Khairul dimulai. Tanggal 14 mendatangi Pak Karno. Iya, ini yang apa tuntutannya? Ini yang paling bontot. Segera bacakan proklamasi kemerdekaan. Ini yang nomor 3. Tetapi Pak Karno mboten boleh. Sik kurung. Ojo disik. Tanggal 15 didatangi lagi, tanggal 16 didatangi lagi. Jawabannya, cita-citanya pengen punya suami Dubai. Dalam literasi sejarah yang dicatat hanya 2 pertimbangan. Yang pertama bahwa Bapak Soekarno waktu itu menolak untuk membacakan atau memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia karena 2 hal. Yang pertama nunggu keputusan sidang PPKI, yang kedua
situasi masih belum stabil sehingga dikhawatirkan saat diproklamirkan maka akan terjadi pertumpahan darah. 2 poin ini yang kita dapati dalam literasi buku-buku sejarah. Tetapi ada satu hal yang lebih besar yang tidak banyak dicatat oleh buku-buku sejarah. Nopo niku? Landasan spiritual. Faktor religius, pertimbangan keagamaan yang melatar belakangi seorang Soekarno memilih tanggal 17. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tanggal 17 menika ternyata bertepatan dengan hari Jumat. Jumat niku terus Kanjeng Nabi Sayyidus Suhur, penghulu daripada hari-hari dalam seminggunya. Raja daripada hari-hari terbaik. Dan tanggal 17 menika ternyata adalah bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan. Jadi pas berbarengan dengan Sayyidus Suhur, harinya hari terbaik dan bulannya bulan Agustus, tetapi bertepatan dengan kalender Hijriah menika bulan Ramadan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, harinya hari terbaik, bulannya bulan terbaik. Ini paling pemalu. Maka yang diharapkan sebenarnya adalah bahwa ketika proklamasi dikumandangkan, dinyatakan, anaknya pemalu-pemalu, ada mamahnya harapan besar, malu-maluin. doa yang besar, doa yang aku Mamanya malu-maluin, panjatkan anaknya kehadirat pemalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemerdekaan itu abadi, Nunggu ceramah langgeng, bisa membawa manfaat, bisa membawa maslahat dan barokah untuk bangsa dan negara. Hal-hal yang merongrong kemerdekaan itu bisa disingkirkan, dan itu dibuktikan saat 10 November, Bapak Ibu. Waktu itu berita negara sekutu dipimpin oleh Inggris akan merapatkan ribuan pasukannya ke Surabaya. Pak Karno ngutus malih Sultan Syahrir, pripun niki negara genting. Siapa yang dipinang? Konsultasi kali Jenderal Sudirman. Niki pasca kemerdekaan. Oh iya. Lajeng Iya, Sultan udah. Syahrir itu ngadep, diutus Pak Karno ngadep Mbah Hasyim Asy'ari. Dawuhipun Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian beliau mengundang seluruh para kiai, dan setelah itu sebagian diminta istikharah. Lalu lahirlah resolusi jihad yang diantaranya bahwa memerangi koloni sekutu adalah jihad akbar, dan orang-orang yang justru membela sekutu wajib dihukum mati. Bapak Ibu, ini menjadi giroh, menjadi penyemangat sehingga Bung Tomo waktu itu meneriakkan takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga terbakarlah semangat hanya dengan gowo bambu runcing, gowo ketapel, ya, bisa kemudian mengalahkan para penjajah dan negara terselamatkan. Niki nek boten kerono bantuane Gusti Allah, dipun secara logika negara segitu dengan persenjataan lengkap, pasukan yang paling terlatih di medan peperangan, tetapi dikalahkan oleh hanya dengan bambu runcing. Subhanallah. Para rawuh hadirin wal hadirat, milo malam setiap 17-an menika diadakan syukuran. Syukur karena nikmat telah diberikan kepada Allah. Meningali beberapa tradisi di beberapa daerah, sebutan kados menika niki napa mawon. Nek ten daerah Sidoarjo, Malang, dan beberapa daerah di Jawa Tengah niki arane barian. Napa nate mireng? Barian gitu. Nah, kalau tanggap ketua takmir niki acara napa Pak Tamir? Tirakatan. Ten Tulungagung terusipun tirakatan. Okay. Memang
ada yang menyebut tirakatan, ada yang menyebut barian, ada yang menyebut tasyakuran, ada juga renungan malam 17 Agustus, renungan. Terus ya Pak Yani, kok merenung terus sih? Kapan beraksi deh? Nah, Bapak Ibu, merenung adalah karena untuk mengambil hikmah pelajaran dari sebuah peristiwa. Tasyakuran adalah karena Allah menjanjikan siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur mengingkari nikmat malah akan diberikan azab kepadanya. Naudzubillahi min dzalik. Sedangkan tirakatan itu minangka jalan. Torikoh tirakat niku dalan ikhtiar karena sesepuh Bapak kula panjenengan menika berusaha berjuang keras sampai puncaknya yaitu mendapatkan kemerdekaan, dan malam puncak itu adalah tirakatnya diwakili oleh Pak Karno dan Bung Hatta ketika memilih hari untuk menetapkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mila Bapak Ibu, jenengan lenggah ten ratan menika mungkin bisa senyum-senyum pada malam hari ini. Tetapi ingatlah puluhan tahun yang lalu bisa jadi tanah yang kita duduki ini sedang merintih mbah-mbah kita karena tertembak peluru. Bisa jadi sedang menangis anak-anak yang sedang kelaparan, kehilangan kedua orang tuanya karena tertembak. Bisa jadi tempat yang kita duduki pada malam hari ini seorang pejuang yang sedang meregang nyawa. Yang SMA ini pemalu ini. Patut kita paling manja ini. Patut kita ikhtiari, patut kita tirakati. Hadir Karena malam 17 udah hadir aja mari makan udah hadir aja. Nopo barian? Barian niki sebenarnya juga diambil oleh para mbah-mbah kita saking bahasa Arab. Dari kata baro'a yabra'u, barian yang berarti pembebasan. Bebas dari penjajah, bebas dari belenggu tekanan. Kalau kita selama 3 tahun saja terbelenggu, tidak bisa silaturahim satu sama lain karena COVID. Dulu mbah-mbah kita ratusan tahun nggak bisa bebas, ya. Ratusan tahun Bapak Ibu sekalian, 3 tahun setengah dengan penjajah Jepang, ya, dan ratusan ribu tahun dengan penjajah Belanda. Pada akhirnya perjuangan oleh para pendahulu kita mencapai puncaknya dan diberikan hadiah oleh Allah, yaitu kemerdekaan. Hingga kemudian proklamasi pun diungkapkan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah fakta sejarah yang tidak banyak dibahas, bahwa kemerdekaan itu juga ditopang oleh religiusitas. Tidak hanya bondo duno, bondo roko, bondo nyowo juga, tetapi bondo ini adalah keimanan dan ketakwaan. Bapak Ibu, dalam surat Al-A'raf disebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Jadi tiang-tiang ingkang saged beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan kepada mereka barokah. Barokah ini pun apa? Kebaikan-kebaikan, kebagusan-kebagusan, kemakmuran-kemakmuran, kesejahteraan-kesejahteraan. Tetapi kalau 2 syarat ini tidak ada, apa yang terjadi? Ngandalno ilmu, boten saged. Ngandalno jabatan, boten saged. Ngandalno kekayaan, rusak kabeh. Nggih, kalau tidak ada iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Banyak sudah cerita, banyak sudah fakta. Betapa besar pangkat seseorang, tetapi nggak ada iman dan takwa, maka jabatan menjadi justru bahaya, tidak hanya bagi orang sekitarnya, tetapi juga pada dirinya. Hadirin wal hadirat, mudah-mudahan
senantiasa kita diberikan kelimpahan rahmat, diberikan nikmat, diberikan hidayah, sehingga kita bisa mengisi hari-hari kemerdekaan itu dengan rasa bersyukur. Secara lisan kita mengucap alhamdulillah, secara amaliyah kita berkarya, beramal saleh. Dan nyun sewu, banyak orang mengklaim dirinya berkarya yang baik, banyak orang yang mengklaim dirinya sudah mengabdi dengan setulus-tulusnya, tetapi banyak justru berakhir dengan kerugian. Kenapa? Karena mereka berkarya meninggalkan dua hal. Satu, jauh dari kebenaran.